begini keadaannya. Kami memang kurang pertimbangan dalam hal ini. Kamu lihat, bagaimana langkah selanjutnya yang akan kamu ambil? Pak Hu, ini tidak ada hubungannya dengan Niang. Kami berdua melakukannya tanpa sepengetahuan dia. Sekarang saya juga sudah mengajukan pengunduran diri ke perusahaan. Saya tahu saya salah. Saya yang membuatkan dia dokumen palsu untuk digunakan. Saya memang kurang pengetahuan hukum. Saya pikir hanya menjual dokumen palsu yang melanggar hukum. Saya tidak menyangka membeli dokumen palsu juga melanggar hukum. Sudah. Ternyata pekerjaan penyuluhan hukum kami masih jauh dari cukup. Kalian membeli dan menggunakan ijazah palsu sudah melanggar peraturan administrasi ketertiban masyarakat Republik Rakyat Tiongkok. Harus dikenakan hukuman penahanan dan denda. Kalau begitu, Nona Liao, sebagai atasan dia. Dan perwakilan perusahaan, kamu mau bicara? Miyang. Pak Hu, begini keadaannya. Kau Wei Jing membawa ijazah ini. Saat melamar, saya sudah menemukan masalahnya. Jadi saya sudah memeriksa nomornya di situs Swexin, tidak ada. Tentu saja, kenyataannya adalah saya tidak merekrutnya karena ijazahnya. Saat itu perusahaan kekurangan staf, jadi saya merekrutnya secara istimewa. Dan saat dia mengurus proses masuk kerja, saya tidak menyerahkan ijazah palsu ini ke Departemen Personalia Perusahaan. Jadi, dari sisi perusahaan, tidak ada kasus ijazah palsu. Dan juga tidak menimbulkan kerugian ekonomi bagi perusahaan. Begitu ya. Biasanya untuk kasus seperti ini, penanganan standarnya adalah memutus kontrak kerja. Jika perusahaan melapor, kami akan memberikan hukuman berdasarkan akibat dan dampaknya. Diberikan hukuman, mengingat kalian mengakui kesalahan dengan baik, dan tidak menimbulkan kerugian ekonomi atau dampak besar bagi perusahaan. Penahanan bisa dihapuskan, tapi dendanya tetap harus dibayar. Selain itu, ijazah ini juga harus diserahkan kepada kami dan tidak boleh digunakan lagi. Terima kasih. Dalam kehidupan, hal-hal kecil yang terlihat bisa dimanfaatkan. Kalau diteliti lebih dalam, seringkali itu melanggar hukum. Seperti yang membuat dokumen palsu, ada yang membuat kartu pelajar palsu. Ada juga yang membuat kartu pers palsu. Ini semua tidak seharusnya dilakukan. Oh ya Miyang, pendidikan hukum untuk keluarga kamu kurang maksimal ya. Iya, saya tidak melakukannya dengan baik. Dulu sering menangkap orang. Aku juga kurang dalam hal ini. Pulang nanti kita belajar bersama. Aku yang akan mendidiknya. Sudah, pergi biar denda. Bayar, bayar. Ambil uang, ambil uang. Nona Liao, maaf merepotkanmu datang ke sini. Bagaimanapun juga, terima kasih banyak. Kalau waktu itu benar-benar menyerahkan barang palsu itu. Mungkin hari ini benar-benar tidak bisa diselesaikan. Terima kasih. Sebenarnya kalian tidak perlu berterima kasih padaku. Kalau bisa diterima hanya dengan ijazah palsu, itu terlalu meremehkan. Kemampuan koreksi Departemen SDM Perusahaan Fortune 500 kami. Tapi karena Wei Jing sudah mengajukan pengunduran diri, aku akan segera menyetujuinya. Jadi kalian tidak perlu khawatir lagi. Terima kasih. Kembali. Apa yang ada di pikiranmu? Aku kan cuma mau bantu dia. Ini namanya bantu? Otakmu ada masalah ya? Ini melanggar hukum, tahu? Apa yang ada di pikiranmu? Aku tampar kamu. Masalahnya ibumu menuntut terlalu tinggi, kan? Kalau aku tidak cari cara ini, aku juga. Beralasan lagi? Aku polisi, tahu? Diam. Tahu tidak? Tahu. Harusnya kamu ditampar, kan? Kakak iparmu hampir masuk penjara, tahu? Aku salah. Masalahnya di rumah kamu kurang memberikan pendidikan hukum. Benar kan? Tidak beralasan. Pergi sana. Oh ya, ini bon dendanya, ganti aku. Aku pergi. Aku pergi. Mengemudilah pelan-pelan. Aku seharusnya tidak memarahimu. Aku lapar. Kalau tidak, tunggu aku kenyang dulu baru marahi aku. Ayo makan.
Kok malah minum? Barusan aku bilang sama anak kita, kamu di rumah. Pasti sedang sedih banget. Kok malah minum sendirian? Siapa bilang cuma orang senang yang minum? Orang sedih tidak boleh minum. Sendirian juga. Ini namanya minum kesepian. Puleng, kamu sendirian? Mana si gadis? Di depan pintu, aku tidak membiarkannya masuk. Aku takut kamu memukul anak. Kamu kok bisa sebodoh ini? Cepat, panggil dia masuk. Ya ampun, kamu ini. Datang. Bu, jangan marah. Aku tahu salah. Masalah ijazah palsumu sudah selesai. Sudah selesai. Tidak perlu berganti rugi. Dipotong sedikit, tapi Fei Ming sudah bayar. Tetap dipertahankan secara publik. Soal kejadian hari ini, jujur, aku sangat marah. Tapi setelah cari tahu di kantor, ternyata tidak separah itu. Begini ceritanya, waktu itu Liao Mei langsung menutup kasus ini, tidak melaporkan ijazah palsu itu. Jadi Wei Jing akhirnya bisa masuk perusahaan 500 besar. Berkat kemampuannya sendiri. Urusan ini selesai. Kemampuan sendiri? Kalau memang mampu, ya memang hebat. Baiklah, tapi ibumu masih belum bisa menerima. Ini tidak akan berlalu. Kamu ingat janji kita? Ayo cuci tangan. Ada kulitnya. Kita berdua punya perjanjian, kan? Aku bilang, asalkan Wei Jing masuk 500 besar. Aku tidak akan menghalangi kalian. Tapi sekarang, hasilnya memang masuk. Tapi caranya tidak bisa diterima. Jadi, perjanjian kita ini tidak berlaku. Perjanjian ini masih berlaku. Sudah dibilang, tidak pakai ijazah palsu. Dia masuk karena kemampuannya. Ayah betul. Jangan berkelit denganku. Dalam bahasa Inggris ada pepatah. Di laut selalu ada ikan lain. Apa maksudmu? Artinya, di laut selalu ada ikan lain. Kalau pakai bahasa yang lebih familiar, banyak jalan menuju Roma. Ngapain terpaku sama satu bunga rumput? Aku dan Wei Jing baik-baik saja. Wei Jing juga orangnya baik. Tidak bisakah kamu mencoba mengenalnya lagi? Sudahlah, masih banyak cewek lain. Ada Wang Jing, Li Jing, Lu Jing, yang pinter-pinter ITU. Ngapain harus Wei Jing? Makan banyak jadi haus. Bu, aku dan Wei Jing sudah bertahun-tahun. Masa harus putus begitu saja? Pokoknya pendapatku tetap, aku dan Wei Jing harus bersama. Demi jadi menantu Yang Sepudi. Kamu berani melanggar hukum. Aku juga kasih tahu kamu, mulai sekarang kamu tidak boleh bersama Xiao Mili lagi. Kalau tidak, seumur hidup aku tidak akan bicara denganmu. Ibu, mari kita bicara baik-baik. Lawe, ambilkan plasterku. Kenapa denganmu? Tidak ada hubungannya denganmu. Ibu, kenapa? Kamu tidak enak badan. Bukan? Kenapa? Ayah biasa. Aku kasih tahu. Kamu ambilkan. Bukan? Kamu harus bicara denganku, jangan. Mana? Kenapa kamu tempel di mulut? Ibu, cepat lepas itu. Tidak perlu sampai segitunya, ini agak berlebihan. Shufen, kamu ini serius atau bercanda? Kamu selalu memanjakannya. Kamu terus merusak situasi. Kalau kamu terus merusak situasi, seumur hidup aku tidak akan peduli kamu. Bukan? Ibu, cepat lepas itu. Mari kita bicara baik-baik. Aku bicara dengan ayahmu, bukan denganmu. Ibumu kali ini benar-benar marah. Lihat ini. Aku pikir dia tidak apa-apa. Tidak apa-apa, dia tempel mulutnya. Justru karena dia punya banyak hal yang ingin dikatakan tapi tidak bisa menahannya, dia tempel mulutnya. Benar kan? Kalau dia benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tidak perlu tempel juga dia tidak akan bicara. Aku anak kandungmu, kan? Aku dagingmu. Pokoknya aku akan terus menempel padamu, kamu tidak bisa lepas dariku. Kamu melahirkanku, jadi kamu harus bertanggung jawab padaku. Pokoknya ibu ini. Pokoknya aku harus punya. Kamu masih ingat kamu anak kandungku. Bagus. Setidaknya kamu masih punya hati nurani. Kamu ingat ya, nak.
Pokoknya dalam masalah Wei Jing dan kamu harus paham sikapku. Minggir. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku kasih tahu kamu, berdasarkan pengalamanku selama ini. Dalam menghadapi ibumu, hanya ada 4 kata. Sabar dan terus mencoba. Ibumu itu keras di luar lembut di dalam, kamu harus sabar, jangan buru-buru. Semua yang baik butuh proses, semua yang baik butuh proses. Kamu cepat minum araknya, lalu tidur. Aku akan membantumu dengan caraku, mencoba membujuk ibumu. Sudah, Arak ini jangan kasih ibuku lagi. Simpan untuk pernikahanku. kamu minum sedikit sekali, nanti juga tidak akan aku kasih lagi. Minum saat pernikahan. Kasih aku. Cepat suruh dia lepas plester itu. Aku tahu, aku tahu. Kamu bilang ibuku yang suka ikut campur. Sekarang juga nggak ngomong sama aku. Iya? Aku masih lebih baik dikit. Ibuku masih mau nulis beberapa kata buat aku. Bapakku bilang benar. Asalkan kita bisa buktiin ke mereka, kita berdua solid. Pasti ada hari suksesnya. Semangat kawan Wei Jing. Kawan biang kita pasti sukses. Semangat sayang. Aku pergi dulu. Cepetan resign, makin cepat makin baik. Oke. Mayao, Pei Jai. aku mau nanya sesuatu. Apa kamu yang kasih tahu Ibu Miang tentang ijazah palsuku? Ayah, Kenapa sih? maaf. Karena kemarin dia nelpon, minta aku jemput dia pulang dari rumah sakit. Jadi aku pergi. Sebenarnya aku cuma mau ngomongin hal-hal baik tentang kamu. Ini namanya niat baik tapi hasilnya malah salah. Maaf ya. Tapi emang ini salahku. Aku harus resign, nggak ada tawar-menawar. Aku ngerti. Gini aja, kamu tetap ajukan resign lewat prosedur perusahaan. Paling nggak kamu bisa dapat surat resign resmi. Ini bakal bantu kamu cari kerja nanti. Bener juga. Makasih ya. Gak apa-apa, ayo kerja tetap harus jalan. Gimana proses resignnya? Nggak mungkin cepat. Pasti ada prosesnya. Jangan stres, weekend aku ajak kamu jalan-jalan. Habis itu pulang kita makan sate. Jangan bohongin aku. Weekend kamu ada waktu ajak aku jalan? Ada Yoliang itu. Ngajak kita jalan-jalan ke Beidiao sehari. Yoliang yang pelit itu. Bisa ngadain acara? Kalau ada acara ya ikut, paling bayar sendiri-sendiri. Kamu weekend bisa nggak? Weekend aku bisa. Oke, deal. Cium dulu. Maaf kami terlambat. Liao Mei. Jangan-jangan tidak diterima ya? Tidak, silakan. Ayo, kalian duduk di sini. Kami masuk dulu. Ayo. Main dengan polisi seperti kalian sangat membosankan. Ada banyak kegiatan di resort, malah main tembak-tembakan. Bukannya ada pendatang baru di desa? Yoliang mau pamer kejantanan.
Aku tidak perlu pamer kejantanan. Nyuri kita siapa yang memang lebih hebat. Setuju? Baiklah. Aku, sebaik. Lihat di sana ada kolam ikan, yuk kita mancing. Kolam ikan apa? Ini seru. Ayo. Kedap suara banget. Pakai ini tidak dengar apa-apa. Mata itu. Bidik. Tembak. Aku tidak mau lanjut, aku tidak berani. Terlalu sulit, kamu saja. Meiji, mana? Tidak bisa, tidak bisa. Terlalu sulit, tidak mudah sama sekali. Niang, menurutku ini seru. Bagaimana kalau kamu mengajarkanku? Yolian itu jago menembak. Dia yang mengajarimu, cepat. Melayani orang. Ayo, aku ajari kamu. Sangat seru, cepat. Aku tidak mau, aku... Lakukan saja. Bagaimana? Tidak apa-apa. Aku kurang enak badan, aku istirahat dulu. Sangat menyenangkan. Ayo. Kaget aku. Masuk perintah, Nanti lihat, aku terbakar untukmu. Aku tunjukkan caranya. cepat, cepat. Aku paling suka lihat kamu menembak. Ibu. Ada apa? Ke toilet, Bu. Ada apa? Jangan diam saja. Mau minum? Aku ambilkan. Minum air? Aku ambilkan segelas. Kenapa, Bu? Minum ini boleh? Atau mau aku masak yang panas? Coba, suhunya pas tidak? Mama, kamu ngapain sih? Aku lagi ngomong sama kamu. Dingin nggak? Ini juga papa, AC-nya nyala. Gimana kalau ganti susu aja? Malam kan biasanya minum susu. Mama, kamu lagi tidur jalan ya? Aku malas ngomong sama kamu. Jing Jing, jangan takut, jangan takut. Ini Mama. Ini Mama. Kenapa? Lagi mimpi buruk ya? Aku mimpi lagi. Mama, jangan panggil aku. Aku lagi mimpi. Aku lagi mimpi nembak 10 lingkaran. Lanjut mimpi. Bukan ini. Kok kamu mimpi nembak-nembak sih? Iya, kok aku bisa mimpi nembak-nembak ya? Aneh banget. Aku bilang ya, kamu ini anak. Kamu bangun dong, jangan bohong sama aku. Main sama Xiaomili? Nggak.
Aku pulang terus nonton film luar, isinya tembak-tembakan semua. Macam-macam tembakannya. Mimpiku juga kayak gitu. Udah, nggak usah dibahas. Nanti bangunin aku sarapan ya. Anak ini kerja belajar bahasa asing sampai mimpi nembak-nembak. Susah banget ya. Matikan lampu. Pintar banget. Kamu ngapain sih nonton acara jodoh-jodohan itu? Aku nggak mau makan. Kamu aja yang makan. Apa maksudnya nggak mau makan? Gimana? Lihat dulu. Warna, aroma, rasanya sempurna. Ayo, aku kasih tahu ya, ini bukan masakanku. Ini masakan anak kita sendiri buat kamu. Gimana? Gimana? Seneng kan? Nggak nafsu, nggak nafsu. Jangan bilang nggak nafsu. Lihat ini, semua kesukaanmu. Lihat, ada senyuman juga. Kamu makan aja. Laumi, kita udah nikah berapa tahun? Kita berdua. 30 tahun. Kamu bilang, aku ini orangnya gimana? Baik. Kenapa kamu? Aku kok merasa, aku udah hampir nggak kenal diriku sendiri. Aku kenal kamu. Kata-kata kasar. Aku nggak melakukan ini juga nggak bisa. Akhirnya sadar diri ada masalah. Aku melakukan semua ini buat siapa? Kita cuma punya satu anak. Kamu tega lihat anak kita sekarang salah langkah. Nanti salah langkah terus? Ini saat paling krusial buat dia. Pernikahan itu urusan seumur hidup. Masa asal cari orang terus nikah? Terutama anak seperti Beijing. Apakah dia cocok menjadi menantu kita berdua? Sama sekali tidak cocok, kan? Apakah salah aku berpegang pada prinsip? Kau harus menunggu sampai nanti. Ketika mereka sudah menikah dan punya anak, baru mau bercerai. Luka yang ditimbulkan akan lebih besar. Kau hanya makan minum dan jadi penengah. Seolah-olah ini bukan urusanmu. Bukankah anak itu anakmu? Bukankah anak laki-laki itu anakmu? Sungguh, kita bertukar tempat. Kau juga harus maju. Aku istirahat sebentar di belakang. Apa hubunganku dengan Lawei? Kau kan tahu. Lagi pula, anak kita ini. Kau bilang anak kita sangat hebat. Anak Weijing itu juga tidak buruk kan? Anak yang sangat baik kan? Tidak ada masalah apa pun. Seperti kata pepatah, ini, itu. Sepatu tidak akan tahu cocok atau tidak. Kalau tidak dipakai dulu kan? Sudah. Aku tidak bisa ngobrol denganmu. Makan saja. Sanggu. Tidak mungkin. Dia datang untuk apa? Bibi, Anda mencari saya? Silakan duduk. Anda mau minum cappuccino atau mocha? Aku sudah minum kopi pagi ini. Aku tidak minum lagi, terlalu banyak bikin deg-degan. Aku deg-degan melihatmu, minum kopi atau tidak. Tepatnya, jantungku berdebar-debar. Aku hanya ingin bertanya, sebenarnya apa yang harus aku lakukan? Agar kau meninggalkan anakku, Miang? Bibi, sebenarnya apa yang harus aku lakukan agar Anda bisa menerima saya? Itu tidak mungkin. Kemungkinannya sangat kecil. Kalau begitu, kemungkinanku meninggalkan Miang
juga sangat kecil. Sepertinya kau sudah bulat tekad melawanku sampai akhir. Sebenarnya, jujur saja, mengingat kita tetangga lama, dan kau tumbuh besar bersama Miang, banyak hal yang seharusnya tidak aku lakukan terlalu kejam. Kau tidak ingin melihatku langsung pergi ke perusahaanmu, dan memberitahu bosmu bahwa kau masuk perusahaan dengan ijazah palsu, dan menipu untuk mendapatkan posisi sekarang, kan? Bagaimana? Kita berdua mencapai kesepakatan. Bosku ada di lantai 20, ruang 408. Jika Anda butuh, aku bisa antar Anda ke sana. Tapi dia mungkin perlu buat janji dulu. Oh iya, aku punya nomor HP-nya. Mau? Ya, yang pakai ijazah palsu itu aku. Yang gak mau ninggalin Miang juga aku. Apapun keputusan Anda hari ini, aku gak bakal mundur. Aku cuma belajar satu hal, apapun yang kita lakukan. Kita harus tanggung jawab sendiri, apapun hasilnya. Silakan. Dasar kamu kejam banget. Aduh, nyaris bikin aku mati kaget. Kerja bagus. Ini rahasia antara kamu dan Liao Mei ya? Ju. Nona Ju. Soal ini nggak kayak yang kamu bayangkan. Lagi pula aku udah ngajuin resign. Di Liao Mei itu. Resign. Mending kamu kerja yang bener aja. Nona Liao. Miang, kok panggilannya jadi kaku gitu sih? Sopan aja. Kemarin juga nggak sempat ngomong. Makasih ya udah nemenin Wei Jing selama ini. Ini sarkas ya? Ngomong-ngomong, aku juga penasaran nih. Kenapa sih kamu baik banget ke Wei Jing? Aku rasa ini kebiasaan kerja kalian polisi. Kayak lagi interogasi tahanan gitu. Aku punya prinsip sendiri. Kalau kamu anggap aku teman. Kalau ini urusan dinas lainnya, aku nggak mau jelasin. Liao Mei. Pertama, tanggung jawab Departemen Pemasaran dalam peluncuran produk baru. Utamanya riset perilaku konsumen. Menyusun aturan peluncuran produk, merencanakan distribusi, serta target implementasi tiap tahap. Kedua, di fase pertumbuhan produk. Fokus Departemen Pemasaran adalah membangun dan menyempurnakan sistem pertukaran informasi, koordinasi, dan kerahasiaan di divisi pemasaran. Menyusun rencana target pemasaran tahunan. Wei Jing. Sinyalnya jelek nih. Kamu nggak kenapa-napa kan? Miang, Gimana rasanya? lebih baik. Dokter bilang ini gejala pankreatitis ringan. Istirahat yang cukup. Tahu? Telepon keluargamu biar ada yang jagain. Aku nggak punya keluarga. Bukan, maksudku bukan gitu. Maksudku, orang tuamu atau pacarmu. Aku juga nggak punya orang tua. Maaf, Gak apa-apa. Makanya aku iri banget sama Wei Jing. Meskipun rasanya dia nggak ada yang lebih baik dariku. Tapi dia punya keluarga yang bahagia, punya orang tua yang sayang. Dan juga ada kamu yang tulus padanya. Kalau nggak ketemu kalian, aku nggak bakal percaya. Di dunia ini masih ada kasih sayang keluarga dan cinta.
Aku masih ada urusan di kantor. Kamu istirahat aja. Infusnya sampai malam nih. Nanti aku suruh Yolian jemput. Nggak usah. Dia seneng kok. Makasih ya Miang. Ngabdi buat rakyat. Istirahat aja. Datang nih. Akhirnya datang juga, tadi kok nggak bisa dihubungi. Aku tadi di rumah sakit, sinyal HP jelek. Kamu ke rumah sakit? Kamu kenapa? Ada apa? Aku gak apa-apa. Urusan kerjaan. Kamu kenapa? Serius nih? Dammy, Aduh, Kamu ngapain? nyari kamu susah banget. Kok ada waktu main ke sini? Asem banget. Wei Jing, putusin aja deh. Di tim kita banyak cowok keren. Lagi latihan nih. Ada apa? Kabar baik. Dengar-dengar dari kapten, tim lagi butuh orang. Kemungkinan besar kamu bisa balik ke tugas lama. Beneran? Beneran gak nih? Aku nggak ada kerjaan ya sampai bercanda soal ini. Kasih kabar baik lagi, siang udah dipindahin. Bagus tuh. Sebentar makan bareng yuk. Wajib dong. Rayan dong. Dapat kabar langsung buru-buru ke sini. Aku yang nyetir. Oke, kita yang terakhir. Aku duluan ya. Aku lagi hoki nih. Pasti dong. Dari dulu aku udah bilang kamu pasti bisa. Kamu ada apa? Aku nggak ada apa-apa. Aku cuma mau ngomong soal itu. Gimana nih masalah dua ibu ini? Hari ini senang, jangan bahas ini dulu. Besok aja. Oke, nggak usah dibahas. Yuk kita nyanyi. Ayo. Makan terus nyanyi. Mingger, jangan pukul anak. Pukul dia. Mama. Sama kayak mamamu. Baru masuk udah kecium wanginya. Sayang, kamu yang masak ya? Nggak mungkin kan? Aku belum mulai tumis, kamu keburu banget nih. Keliling lagi dulu deh. Cepetan lap tangan bantu aku pijat. Kenapa? Baru ikut film laga, capek banget. Kamu tadi mukul siapa lagi? Apa? Aku mukul siapa? Komplek kita rame banget nih. Kakak Liu Jing punya anak perempuan kan? Tinggi tuh. Iya, sama anaknya Pak Zhao di lantai atas. Dua anak ini pacaran, nggak kasih tahu orang tua. Diam-diam nyewa rumah, hidup bersama. Udah setahun lebih, ceweknya hamil. Cowoknya bohong, bilang aborsi dulu, fokus kerja. Nanti kita hidup bahagia. Ceweknya percaya aja. Abis itu cowoknya berubah, nggak ngaku mau putus. Orang tua tahu, langsung ribut. Kalau kamu punya anak perempuan,
Kamu pasti lebih galak dari mereka. Aku nggak punya anak perempuan jadi nggak tahu. Makanya kalau lagi nggak sibuk, Coba tanya-tanya di sekitar komplek kita. Semua yang punya anak perempuan di rumah ini, tanya mereka. siapa yang mau hidup bersama sebelum menikah? Tanpa status kan? Ini kondisi di Tiongkok, tak ada yang mau. Terima kasih, kamu malah mengingatkanku. Ide yang bagus. Ide bagus apa? Nggak, maksudku aku tambahin lauk buat kamu. Memberi salam kepada Sang Buddha. Ada apa? Jadi polisi malah nggak bisa manggil ibu? Ibu. Kamu maafkan aku? Akhirnya ibu bicara sama aku, Bu. Serius. Masak polisi gitu. Maksudku akhirnya bicara sama kamu? Kamu dan aku. Seberapa marah pun ibu. Fakta ini nggak bisa diubah. Iya. Bicaralah lagi. Tapi ibu benar-benar berharap kamu lebih banyak belajar dari Welian. Lihat Welian, begitu pengertian dan baik. Ketemu ibu, sebebuk apapun selalu ceria. Kalau gitu aku lebih sering ngobrol sama dia. Ibu cuma mau bilang, setelah berpikir beberapa hari ini, akhirnya mengerti satu hal. Dalam masalah kamu dan Wei Jing, ibu ubah sikap. Dibanding terus begini, kehilangan satu anak. Lebih baik ibu dapat satu anak perempuan. Bisa jelaskan lebih jelas, Bu? Kamu pinter banget, perlu ibu ulang lagi? Ayo, panggil Wei Jing ke sini. Apa? Ibu setuju? Ada beberapa hal yang mau ibu bicarakan berdua. Berdua, panggil dia ke sini. Bukan maksudku, ibu setuju soal ini? Kamu pergi atau enggak? Nggak tunggu, ibu, aku panggil. No pain, no pawn. Langsung aja. Aku panggil, Bu, tunggu sebentar. Wei Jing. Di rumah? Ayo. Ayo. Ada kabar baik? Ayo. Apa sih? Gak apa-apa. Itu Mama Wei Jing datang. Bagus. Ayo, duduklah. Kenapa sih? Ketemu aku kayak tikus ketemu kucing gitu. Aku serem banget ya? Enggak. Kamu duduk sini. Silakan Mama bicara. Wei Jing. Dalam masalah hubunganmu dengan anakku, aku selalu menentang. Bisa dibilang, aku juga sengaja memberikan banyak hambatan untuk kalian. Misalnya, aku berharap kamu bisa meningkatkan pendidikanmu, masuk ke perusahaan top 500 dunia. Tapi tak kusangka, syarat-syarat ketatku ini Wei Jing bisa penuhi. Dan dalam hal perasaanmu terhadap anakku, aku rasa kamu juga sangat gigih dan tulus. Hal ini membuatku sedikit tersentuh. Jadi, hal pertama yang mau kusampaikan hari ini adalah, aku akan mengubah sikapku. Tidak lagi mempertahankan pendapatku yang dulu. Mengubah sikap, artinya setuju. Bodoh amat. Mama, beneran setuju? Aku tidak lagi menentang. Artinya setuju dong, Mama. Makasih ya, aku sungkem deh. Udah. Mau ngapain sih? Mama. Panggil mama apaan sih? Gak usah. Bangun. Jantungku gak kuat, bisa-bisa kena serangan jantung nih.